Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi tentang kajian tafsir surat Al-Fatihah, khususnya buat mengingatkan diri saya pribadi. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika saudara subscribe, maka otomatis saudara membantu saya. Dengan membantu saya, saudara insya Allah akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya berlimpah ruah dan diberi kemudahan dari segala urusannya. Yang belum subscribe, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe channel jikalau ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah. Pertama, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis HR Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain, beliau mengatakan yang artinya, barang siapa yang salat tidak membaca Quran atau surat Al-Fatihah, maka salatnya pincang atau qidaj. HR Muslim. Makna dari qidaj adalah kurang. Bagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut tidak lengkap. Berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya, para imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan para sahabatnya serta mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah wajib, tidak sah salat tanpanya. Kedua, Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi'i ibnu al-Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin atau surat Al-Fatihah. Itulah ayat sab'ul matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepada HR Bukhari, dinukil dari Riyadul Shalihin Chat Darussalam halaman 270. Penjelasan tentang bacaan ta'awudz dan basmalah. Makna bacaan ta'awudz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maknanya, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan godaan setan, agar dia tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun duniaku. Setan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh bagi kalian. Oleh sebab itu, maka jadikanlah diri kalian sebagai musuh baginya. Setan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Allah menceritakan sumpah setan ini di dalam Al-Quran. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul
demi kemuliaan-Mu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih, yang diberi anugerah keikhlasan. GS Sad 8283. Dengan demikian, tidak ada yang bisa selamat dari jerat setan kecuali orang-orang yang ikhlas. Isti'adzah atau ta'awudz, meminta perlindungan, adalah ibadah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Orang yang baik tauhidnya akan senantiasa merasa khawatir kalau dirinya terjerumus dalam kesyirikan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian takut kepada syirik sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembah berhala. Qiyas Ibrahim 35. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid yang kokoh akan menyisakan kelezatan di dalam hati kaum yang beriman. Yang bisa merasakan kelezatannya hanyalah orang-orang yang benar-benar memahaminya. Setan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini terdiri dari golongan jin dan manusia. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang artinya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu musuh yang serupa syaitan dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Qiyas Al-An'am 112. Diringkas dari Syahrul Ma'ani Surat Al-Fatihah, Syekh Salih bin Abdul Aziz Alus Syekh Hafizahullah. Makna bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maknanya, aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi barokah bukanlah milik manusia yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Syarhu Ma'ani Surat Al-Fatihah, Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, takut, dan berharap. Segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi
Allah hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hamba yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia akan terhalangi mendapat rahmat yang sempurna ini. Lihat tafsir Latifil Manan halaman 19. Penjelasan kandungan surat. Makna ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Makna alhamdulillah adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah, serupa apabila diiringi dengan rasa cinta dan tunduk dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Makna dari kata Rabb adalah murabbi atau yang mentarbiyah, pembimbing dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun yang jahat. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Di samping tarbiyah yang umum itu, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dan menyempurnakannya. Selain itu, Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Allah memberikan kepada mereka berbagai kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Dari sini kita mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini kepada Rabbul Alamin, karena hanya dialah yang menguasai itu semua. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, dan Allah lah yang maha kaya. Oleh sebab itu, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini meminta kepadanya. Mereka semua meminta kepadanya, baik dengan ucapan lisan maupun dengan ekspresi dirinya. Kepadanya lah mereka mengadu dan meminta tolong di saat-saat genting yang mereka alami. Lihat tafsir Latifil Manam hal 20. Makna ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Qiyas Al-A'raf ayat 180. Setiap nama Allah mengandung sifat. Oleh sebab itu, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah.
dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Musabihah, 2. Mu'attilah, 3. Ahlu sunnah wal jamaah. Musabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka terlalu mengedepankan sisi penetapan nama dan sifat dan mengabaikan sisi penatian keserupaan sehingga terjerumus dalam tasbih atau penyerupaan. Adapun mutilah adalah orang-orang yang menolak nama atau sifat-sifat Allah. Mereka terlalu mengedepankan sisi penafian sehingga terjerumus dalam tatil atau penolakan. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah mereka, mengimani dalil-dalil yang menetapkan nama sifat sekaligus mengimani dalil-dalil yang menafikan keserupaan, sehingga mereka selamat dari tindakan tasbih maupun ta'til. Oleh sebab itu, mereka menyucikan Allah tanpa menolak nama maupun sifat. Mereka menetapkan nama dan sifat tapi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Inilah akidah yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta para imam dan pengikut mereka yang setia hingga hari ini. Inilah akidah yang tersimpan dalam ayat yang mulia yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Qiyas Asy-Syura ayat 11. Silakan baca Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Meskipun namanya sama akan tetapi hakikatnya berbeda. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Sedangkan makhluk adalah sosok yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana sifat makhluk itu terbatas dan penuh kekurangan karena disadarkan kepada diri makhluk yang diliputi sifat kekurangan. Maka demikian pula sifat Allah itu sempurna karena disadarkan kepada sosok yang sempurna. Sehingga orang yang tidak mau mengimani kandungan hakiki nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya telah berani melecehkan dan berbuat lancang kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Lalu adakah tindakan jahat yang lebih tercela daripada tindakan menolak kandungan nama dan sifat Allah ataupun menyerupakan dengan makhluk? Di dalam ayat ini Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalamnya terkandung sifat Rahman atau kasih sayang. Akan tetapi kasih sayang Allah tidak serupa persis dengan kasih sayang makhluk. Makna ayat ketiga, Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai pada hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga yang berhak untuk mengganjar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Bagian awal ayat ini boleh dibaca Malik dengan memanjangkan mim
atau Malik dengan memendekkan mim. Malik maknanya penguasa atau pemilik, sedangkan Malik maknanya raja. Yaumiddin adalah hari kiamat, disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima pembalasan amal baik maupun buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari itulah tampak dengan sangat jelas bagi manusia kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah pada saat itu. Seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia sudah turun dari jabatannya. Hanya tinggal Allah sajalah yang berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun rajanya, budak maupun orang merdeka. Mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesarannya. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan olehnya. Mereka sangat mengharapkan pahala kebaikan darinya. Dan mereka sungguh sangat khawatir terhadap siksa dan hukuman yang akan dijatuhkan olehnya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, hari pembalasan itu disebutkan secara khusus. Allah adalah penguasa hari pembalasan. Meskipun sebenarnya Allah jugalah penguasa atas seluruh hari yang ada. Allah tidak hanya berkuasa atas hari kiamat atau hari pembalasan saja. Lihat tafsir Karimir Rahman halaman 39. Makna ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maknanya, kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah atau permintaan tolong kepadamu. Di dalam ayat ini, objek kalimatnya itu iyyaka diletakkan di depan. Padahal asalnya adalah na'buduka yang artinya kami menyembahmu. Dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Artinya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya, sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kamu meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Ibadah itu ada yang tampak dan ada juga yang tersembunyi. Kecintaan dan ridha Allah terhadap sesuatu bisa dilihat dari perintah dan larangannya. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu dicintai dan diridainya. Dan sebaliknya, apabila Allah melarang sesuatu, maka itu berarti Allah tidak cinta dan tidak ridho kepadanya. Dengan demikian, ibadah itu luas cakupannya. Di antara bentuk ibadah adalah doa, berkurban, bersedekah, meminta pertolongan ataupun perlindungan, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini maka isti'anah atau meminta pertolongan juga termasuk cakupan dari istilah ibadah. Lalu apakah alasan atau hikmah di balik penyebutan kata isti'anah sesudah disebutkannya kata ibadah di dalam ayat ini?
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah berkata, didahulukannya ibadah sebelum isti'anah. Ini termasuk metode penyebutan sesuatu yang lebih umum sebelum sesuatu yang lebih khusus, dan juga dalam rangka lebih mengutamakan hak Allah Ta'ala di atas hak hambanya. Beliau pun berkata, mewujudkan ibadah dan isti'anah kepada Allah dengan benar itu merupakan sarana yang akan mengantarkan menuju kebahagiaan yang abadi. Dia adalah sarana menuju keselamatan dari segala bentuk kejelekan, sehingga tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan perantara kedua hal ini. Dan ibadah hanya dianggap benar apabila bersumber dari Rasulullah SAW dan ditunjukkan hanya untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Dengan dua perkara inilah sesuatu bisa dinamakan ibadah. Sedangkan penyebutan kata isti'anah setelah kata ibadah, padahal isti'anah itu juga bagian dari ibadah, maka sebabnya adalah karena hamba begitu membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala di dalam melaksanakan seluruh ibadahnya. Seandainya dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang itu tentu tidak akan bisa tercapai. Tafsir Karimir Rahman halaman 39. Makna ayat kelima, Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya, tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami atau untuk meniti syiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus, syiratal mustaqim, adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan tersebut, dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian ajaran Islam. Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat dari diri seorang hamba. Oleh sebab itulah setiap insan wajib memanjatkan doa ini di dalam setiap rakaat sholat yang dilakukan, tidak lain dan tidak bukan karena memang hamba begitu membutuhkan doa ini. Lihat Tafsir Karimir Rahman halaman 39. Makna ayat ke-6, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang yang sidik atau jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya,
mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Inilah jalan Islam. Islam yang ditegakkan di atas landasan iman, ilmu, amal, dan disertai dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan kemaksiatan. Sehingga dengan ayat ini kita kembali tersadar bahwa Islam yang kita peluk selama ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan untuk bisa menjalani Islam dengan baik, maka kita pun sangat membutuhkan sosok teladan yang bisa dijadikan panutan. Lihat Aisarut Tafsir halaman 12. Makna ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran, akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang salih. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Lihat Aisur Tafsir halaman 13 dan Tafsir Karimur Rahman halaman 39. Kesimpulan isi surat. Surat yang demikian ringkas ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu di dalam surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Surat ini mengandung intisari ketiga macam tauhid. Di dalam penggalan ayat Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Di dalam kata Allah, dan iyyaka na'budu terkandung makna tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menegaskan Allah dalam bentuk beribadah. Hanya terkandung makna tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama sifat-sifatnya. Allah telah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi dirinya sendiri. Demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar dimiliki oleh Allah. Kita mengimani ayat ataupun hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah bagaimana adanya, tanpa menolak maknanya ataupun menyerupakannya dengan sifat makhluk. Selain itu, surat ini juga mencakup intisari masalah kenabian, yaitu tersirat dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Sebab jalan yang lurus tidak akan bisa ditempuh oleh hamba apabila
tidak ada bimbingan wahyu yang dibawa oleh Rasul. Surat ini juga menetapkan bahwasanya amal-amal hamba itu pasti ada balasannya. Hal ini tampak dari ayat Maliki Yaumiddin, karena pada hari kiamat nanti amal hamba akan dibalas. Dari ayat ini juga bisa ditarik kesimpulan bahwa balasan yang diberikan itu berdasarkan prinsip keadilan. Karena makna kata din adalah balasan dengan adil. Bahkan di balik untayan ayat ini terkandung penetapan takdir hamba berbuat di bawah naungan takdir, bukan terjadi secara merdeka di luar takdir Allah Ta'ala, sebagaimana yang diyakini oleh kaum Qadariyah, penentang takdir, dan penetapan bahwasanya hamba memang benar-benar pelaku atas perbuatan-perbuatannya. Hamba tidaklah dipaksa sebagaimana keyakinan kaum Jabriyah. Bahkan di dalam ayat Ihdinas Siratal Mustaqim itu terdapat intisari, bantahan kepada seluruh ahli bid'ah dan penganut ajaran sesat. Karena pada hakikatnya semua pelaku kebid'ahan maupun penganut ajaran sesat itu pasti menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu memahami kebenaran dan mengamalkannya. Surat ini juga mengandung makna keharusan untuk mengikhlaskan ketaatan dalam beragama demi Allah Ta'ala semata. Ibadah maupun isti'anah semuanya harus lillahi ta'ala. Kandungan ini tersimpan di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disadur dari Tafsir Karimir Rahman halaman 40. Allahu Akbar. Sungguh menakjubkan isi surat ini. Maka tidak aneh apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai surat paling agung di dalam Al-Quran. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jauhkanlah kami dari jalan orang yang dimurkai dan sesat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Wallahu a'lam bishawab.